Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai guru BK di SMK Masyarakat Muda atas nama Ibu Tiwi Irlianti SPD. Bagaimana pengalaman Ibu selama menjabat di pengalaman Ibu menjadi guru BK? Ibu sangat bersyukur sekali karena masih diberi kesempatan untuk nangis dalam dunia BK. Yang kedua, ketika Ibu menjalankan menjadi guru BK di SMK ini, banyak hal-hal yang dapat Ibu dapatkan di situ, terutama Ibu dapat berkomunikasi dan mengenal diri siswa itu sendiri. Yang ketiga, ada bahagianya, ada sukanya, ada dukanya juga di situ. Bahagianya apa? Yaitu tadi bisa mengenal lebih dalam siswa tersebut. Yang kedua, bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa-siswi SMK Masyarakat Muda. Dukanya di situ ketika siswa itu ditegur, masih banyak siswa-siswi yang istilahnya itu belum sadar bahwasannya teguran dari BK itu sangat bermanfaat bagi siswa-siswi itu sendiri. Bagaimana pelayanan BK di SMK Masyarakat Muda? Alhamdulillah untuk pelayanan BK untuk siswa-siswi SMK Masyarakat Muda banyak. Ada layanan bimbingan konseling individual, ada layanan bimbingan konseling kelompok. Kalau layanan bimbingan konseling individual itu menyangkut masalah-masalah pribadi siswa, baik itu di sekolah, karena Ibu anggap siswa yang bermasalah itu pasti ada faktornya, baik itu mungkin dari faktor keluarga atau dari faktor lingkungan seperti itu. Kalau layanan bimbingan kelompok itu biasanya jika siswa-siswi itu ada masalah di kelas, itu otomatis kan menyangkut beberapa siswa. Jadi Ibu kasih layanan langsung di BK itu sendiri. Nanti Ibu cari dulu permasalahan itu apa. Nanti dari siswa, prosedurnya siswa menceritakan detail permasalahannya itu apa. Nah, dari situ Ibu observasi, Ibu kasih beberapa pertanyaan, kemudian Ibu Ibu carikan solusi yang tepat kepada siswa tersebut. Apa saja peraturan yang ada di SMK Masyarakat Muda? Untuk peraturan di SMK Masyarakat Muda bagi siswa-siswi itu banyak. Yang pertama, peraturan ketika siswa-siswi itu wajib melaksanakan kegiatan yang ada di SMK Masyarakat Muda. Contohnya kegiatan upacara, kegiatan istighosah, kegiatan sholat berjamaah, seperti itu. Itu wajib dilaksanakan. Yang kedua, tentang atribut itu banyak, baik dari sisi seragam, kemudian pemakaian kerudung, pemakaian kopiah bagi siswa, kemudian peraturan tidak boleh menggunakan kosmetik bagi siswi SMK Masyarakat Muda. Kemudian kalau bagi laki-laki itu tidak boleh berambut gondrong, kemudian tidak boleh sampai kukunya panjang, itu memelihara kuku panjang itu sudah peraturan. Tidak boleh dihitamkan ininya menggunakan warna lain. Kemudian celana tidak boleh pensil, seperti itu. Kemudian di situ peraturan yang lain, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu salah satunya siswa tidak boleh tidur di dalam kelas. Siswa tidak boleh terlambat datang ke kelas.
Kemudian siswa membuat kegaduhan, itu termasuk peraturan dalam kegiatan belajar mengajar. Sanksi apa saja yang dibuat oleh BK untuk mengubah SMK Masalah Tujuan? Untuk sanksi itu ada jenis pelanggarannya, tergantung jenis pelanggarannya. Misalnya ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran berat. Contoh pelanggaran ringan, sanksinya yang pertama membaca juz amma di lapangan upacara dari juz 30. Yang kedua, kalau pelanggaran sedang, sanksinya itu yang pertama membaca juz amma di lapangan upacara, yang kedua mengaji di astah. Apa masalah yang sering muncul di SMK Masalah Tujuan terkait dengan BK? Masalah yang dilihat di lingkungan SMK Masalah Tujuan, yang pertama masalah atribut, yang kedua masalah akhlak, yang ketiga masalah bolos sekolah. Masalah akhlak di sini siswa-siswi ketika bertemu dengan gurunya masih ada yang belum menjabat tangan. Terus yang kedua, ketika ada gurunya lewat, jalannya tidak diperhatikan, tidak menunduk, seperti itu. Kemudian kasus berikutnya misalnya yang sering dilanggar oleh siswa itu yang atribut tadi. Atribut itu baik dari seragam, penggunaan seragam yang tidak sesuai. Yang kedua, rambut, masih banyak siswa yang berambut gondrong. Kemudian yang ketiga, masalah kuku ini yang sering. Di sini ada yang bilang, Bu, ada yang sampai nego Ibu, kalau misalnya satu jari gimana Bu, memelihara kuku itu tidak boleh ya. Itu yang keempat, yang paling ini masalah keterlambatan, terutama kalau siswi alhamdulillah disiplin. Kalau yang siswa masih berantakan, masih banyak siswa yang terlambat ke sekolah. Alasannya apa? Ketika BK itu menanyakan, alasannya itu yang paling dominan. Kalau yang dari pondok itu sendiri, itu satu, bangunnya kesiangan. Yang kedua, alasannya seragamnya hilang. Yang ketiga, masih cari sepatu. Yang keempat, antri kamar mandi. Tindakan apa saja yang bisa dilakukan jika ada siswa atau siswi yang melanggar peraturan sekolah meskipun sudah diberi peringatan tetapi tetap saja melanggar? Gini, untuk siswa yang istilahnya sudah diberi peringatan tapi tidak mematuhi peraturan yang ada, yang pertama siswa dikonseling sampai beberapa kali. Kemudian di dalam konseling itu siswa dikasih pengertian bahwasannya peraturan itu wajib dipatuhi oleh semua siswa-siswi. Nah, jika suatu saat ada siswa atau siswi yang melanggar, padahal sama ibu sudah dikonseling berulang-ulang, sudah dikasih teguran. Nah, misalnya yang berambut gondrong, misalnya sudah dikasih, ibu kasih waktu, biasanya itu 1 hari itu, besoknya itu wajib dipotong. Misalnya tidak dipotong rambutnya, kendala apa misalnya, nah ibu observasi dulu. Nah, alasan siswa ini masuk akal apa enggak alasannya itu. Jika masuk akal, sama ibu dikasih waktu. Tetapi kalau sudah dikasih waktu melebihi batas yang dari BK, yang rambut yang gondrongnya itu masih berambut gondrong, maka ibu akan menggundul rambut siswa tersebut. Nah,
Kalau yang bagian putri misalnya masih pelanggaran yang sering dilakukan oleh putri, misalnya masalah kuku sudah ini, misalnya dikasih teguran 1 atau 2 kali tidak dipatuhi, ibu langsung mengetop seperti itu. Menjabat sebagai BK, apakah ada siswa atau siswi yang melanggar peraturan secara fatal sehingga dikeluarkan dari sekolah? Untuk permasalahan atau konflik dari siswa-siswi untuk 1 tahun ini ada pelanggaran-pelanggaran yang istilahnya itu masih bisa ditangani oleh pihak sekolah dan dari BK itu sendiri, tidak sampai dikeluarkan oleh SMK. Nah, pelanggaran di sini yang lebih identik itu atau dominan itu masalah bolos. Masalah bolos di sini tidak sampai bolosnya itu sampai melebihi dari 50%. Ada yang juga sampai 70%. Nah, di sini kalau siswa yang bersangkutan itu parah bolosnya, dari pihak BK akan mengkonseling dan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian wakakurikulum dan kepala sekolah seperti itu, tidak sampai dikeluarkan seperti itu. Dan ibu lihat dari kasus yang kemarin, dari siswa SMK Masyaratul Huda itu masalah istilahnya itu bolos, tapi alhamdulillah berkat kerjasama wali kelas, BK dan solusi dari wakakurikulum maupun kepala sekolah, alhamdulillah lambat laun siswa tersebut berubah dan rajin sekolah. Demikianlah wawancara dari kelompok 3 bersama dengan Ibu Tiwi Irlianti, SPD, selaku BK di SMK Masyaratul Huda. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.